Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan bab electroplating. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu anggota kelompok. Yang pertama adalah Fikri Alan Hamdallah. Fikri Alan Hamdallah dengan NIM 3620 2140 1017. Dan selanjutnya adalah Marsha Cika Fadilah dengan NIM 3620 2140 1019. Berikutnya Teddy Fajar Wirianto dengan NIM 3620 2140 1022. Dan yang terakhir Abdul Rafi Malik dengan NIM 3620 2140 1026. Di sini saya akan membacakan pengertian dari electroplating tersebut. Electroplating merupakan proses pelapisan dengan menggunakan arus listrik dan senyawa kimia elektrolit tertentu. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses electroplating dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir atau metal finishing. Secara sederhana, electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Pelapisan logam dapat berupa lapis seng atau zinc, galvanis, perak, emas, bras, tembaga, nikel, dan krom. Penggunaan pelapisan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama dari pelapisan tersebut, selain anoda yang digunakan adalah larutan elektrolisisnya. Dan itu adalah pengertian dari electroplating. Berikutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah mengubah sifat fisik, mekanik, dan sifat teknologi suatu material. Proses electroplating mengubah sifat fisik, mekanik, dan sifat teknologi suatu material. Salah satu contoh perubahan fisik ketika material dilapisi dengan nikel adalah bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi, serta bertambahnya kapasitas konduktivitas. Adapun dalam sifat mekanik terjadi perubahan kekuatan tarik maupun tekan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan sebelumnya. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari 3 hal, yaitu meningkatkan sifat teknis atau mekanis dari suatu logam, yang kedua melindungi logam dari korosi, dan yang ketiga memperindah tampilan atau dekoratif. Itu adalah tujuan. Berikutnya adalah manfaat dari electroplating adalah ketahanan aus dan abrasi yang lebih baik, perlindungan dari korosi, pelumasan yang lebih besar, dan gesekan yang lebih rendah, peningkatan pelindungan EMI atau RFI, ketahanan dari dampak suhu, peningkatan konduktivitas, peningkatan kemampuan solder, peningkatan porositas, dan yang terakhir penambahan kekerasan atau kekuatan untuk menambah ketebalan. Selain sifat mekanik atau fungsional yang dapat diubah selama proses pelapisan, seringkali estetika keseluruhan dari bagian yang sudah menjadi faktor penting. Itu saja presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Abdul Rafi Malik. Untuk Abdul Rafi Malik, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Fikri Alan Hamdallah, yaitu prinsip electroplating. Proses electroplating ini menggunakan prinsip pengendapan logam dengan cara elektrokimia.
benda kerja yang akan dilapisi dijadikan katoda, sedangkan logam yang melapisi benda dijadikan sebagai anoda. Kedua elektroda berada dalam elektrolit dan dihubungkan dengan satu daya arus searah, DC power supply. Perangkat elektroplanting terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Larutan elektrolit, bak elektrolit, power supply, dan kawat listrik penghubung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. CW4 dilarutkan untuk membentuk dan dihubungkan pada katoda dan tembaga sebagai anoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektron plus ditambah 2 elektron menjadi Cu yang ada. Pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik anion sulfat ke arahnya. Tembaga mengalami reaksi oksidasi dengan gas 2 elektron. Secara berkelanjutan, reaksi ini menyebabkan tembaga menjadi terkikis. Cu2+ yang dihasilkan dapat menuju katoda serta menjaga kadar Cu2 yang melakukan tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan berlangsung secara terus-menerus, dan inilah elektroplating. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu contoh elektroplanting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu elektroplanting tembaga. Dalam elektroplanting tembaga digunakan bermacam-macam larutan elektrolit, yaitu 1. Larutan asam, 2. Larutan sianida, 3. Larutan fluoborat, 4. Larutan pirofosfat. Di antara 4 macam larutan di atas, yang paling banyak digunakan adalah larutan asam dan larutan sianida. Yang berikutnya yaitu elektroplanting timah putih. Elektroplanting timah putih pada besi sudah sangat lama digunakan untuk melapisi kaleng-kaleng makanan, minuman, dan sebagainya. Pelapisan secara listrik pada umumnya sudah menggantikan pelapisan secara celup panas. Karena pelapisan secara celup panas menghasilkan lapisan yang tebal dan kurang merata. Sedangkan pelapisan secara listrik dapat menghasilkan lapisan yang tipis dan lebih merata. Dengan keuntungan tersebut, pada saat ini lebih banyak industri yang melakukan pelapisan timah putih secara listrik maupun secara celup panas. Baik, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Teddy. Elektroplanting seng. Lapisan seng pada besi dilakukan dengan beberapa cara seperti galvanizing, serradising, atau metal spraying. Pelapisan secara listrik atau elektroplating lebih disukai karena mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan cara pelapisan yang lain. Di antaranya, 1. Lapisan lebih merata, 2. Daya rekat lapisan lebih baik, 3. Tampak permukaan lebih baik. Karena beberapa keuntungan itulah, maka lebih banyak dilaksanakan pelapisan secara listrik daripada cara-cara lainnya.
Pelapisan seng secara listrik kadang juga disebut elektrogalvanizing. Larutan elektrolit yang sering digunakan ada dua macam, yaitu larutan asam dan larutan sianida. Next. Elektroplating nikel. Pada saat ini, elektroplating nikel pada besi banyak sekali dilaksanakan baik untuk tujuan pencegahan karat ataupun untuk menambah keindahan. Dengan hasil lapisan yang mengkilap, maka dari segi ini nikel adalah yang paling baik diinginkan untuk melapisi permukaan. Jenis lain dari pelapisan nikel adalah pelapisan yang berwarna hitam. Warna hitam ini pun tampak menarik dan digunakan biasanya untuk melapisi laras senapan dan lainnya. Next, electroplating chrome. Electroplating chrome juga banyak digunakan untuk mendapatkan permukaan yang menarik. Selain sifat dekoratif dan atraktif dari pelapisan chrome, keuntungan lain dari electroplating chrome adalah dapat dicapai hasil pelapisan yang keras. Karena sifat khas chrome yang sangat tahan karat, maka electroplating chrome mempunyai kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan electroplating chrome lainnya. Sumber logam chrome didapat dari asam chrome, tapi dalam perdagangan yang tersedia adalah chrome oksida Cr2O3, sehingga terdapat asam chrome yang pada waktu chrome oksida bercampur dengan air. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Marsha Cika Fadila. Untuk Marsha Cika Fadila, dipersilakan. Jadi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi electroplating. Yang pertama ada kerapatan arus. Nah, electroplating dengan hasil yang bagus dilihat dari kerapatan arus. Jika kerapatan arus baik, juga dilihat dari arus tinggi yang diperkirakan masuk dalam proses electroplating tersebut. Nah, ketebalan yang diinginkan atau yang diperlukan dipengaruhi oleh nilai kerapatan arus yang tetap dari awal sampai akhir pengerjaan sehingga mendapatkan arus yang baik. Yang kedua ada suhu dan nilai pH. Nah, suhu ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi electroplating untuk seleksi, reaksi, dan melindungi lapisan. Faktor penentu keseimbangan suhu adalah ketahanan, jarak anoda dan katoda, serta penggunaan ampere. Dalam mengontrol larutan electroplating diperlukan derajat keasaman atau pH, kita menyebutnya sebagai faktor penting dalam proses electroplating. Yang ketiga ada konsentrasi ion dan agitasi. Nah, konsentrasi ion ini mempengaruhi struktur deposit dengan naiknya konsentrasi logam, maka membantu kegiatan mobilitas ion untuk naik. Agitasi terbagi menjadi dua, yaitu jalannya katoda dan larutan. Tujuan disalurkan agitasi ini untuk menghindari tidak seragamnya ketebalan pelapisan. Nah, yang keempat ada konduktivitas dan pasivitas. Nah, konsentrasi ion yang besar maupun jumlah konsentrasi molekul tergantung pada konduktivitas larutan, sehingga reaksi electroplating dapat berjalan dengan baik. Nah, pasivitas ini terjadi karena logam mengalami korosi. Apabila terjadi pada anoda, akan terjadi penurunan ion-ion pada logam pelapis sehingga proses pelapisan electroplating ini tidak berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ada drawing power, yang terakhir
Maaf, ada suara mengganggu. Dan yang terakhir ada drawing power dan waktu pelapisan. Hasil dari ketebalan lapisan merata merupakan kemampuan dari drawing power. Pada proses pelapisan akan terjadi perubahan jarak anoda serta perubahan komponen. Semakin lama waktu pencelupan akan berpengaruh pada ketebalan pelapisan. Jadi untuk estimasi waktu akan terus ditambah, akan membuat lapisan semakin tebal. Next. Dan selanjutnya ada kekurangan electroplating. Pada beberapa proses electroplating, ada beberapa bahan yang dipergunakan dapat menimbulkan gas dan limbah yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga produk yang mempergunakan proses electroplating dengan menggunakan bahan yang menimbulkan gas dan limbah tersebut tidak diizinkan untuk diimpor dan dijual di negara-negara Eropa. Nah, salah satu contohnya itu ada penggunaan koronium dalam proses planting. Bahkan ada di beberapa negara bahan koronium tersebut dilarang untuk digunakan. Next. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.